Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan organisasi dan arsitektur komputer. Nama kelompok kami adalah Indah Winarni dan Dafaiza Kurniawan. Di sini ada gambar komputer storage processing, yang di luarnya ada communication lines dan peripherals. Di sini saya akan menjelaskan storage. Storage adalah sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang dapat disimpan dalam kurun waktu yang tidak menentu, tergantung usia dan perawatan dari perangkat storage itu sendiri. Saat ini, perangkat storage terus dilakukan pengembangan baik secara jenis perangkatnya maupun inovasi dari ukurannya. Jenis dan contoh perangkat storage. Primary storage. Penyimpanan primer atau bahasa kerennya primary storage adalah sebuah media penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data. Primary storage disebut juga dengan memori internal. Primary storage biasanya memiliki kecepatan akses yang lebih cepat daripada secondary storage. Selain itu, primary storage hanya memiliki kapasitas yang terbatas dan cenderung lebih kecil daripada secondary storage. Contoh dari primary storage adalah seperti RAM, Random Access Memory, adalah sebuah perangkat penyimpanan sementara yang bertugas untuk melayani prosesor dalam mengolah data. Fungsi dari RAM sangat penting karena hard disk biasa tidak bisa melayani secara langsung dalam pengolahan data dari prosesor. Karena kecepatan olah data prosesor berkali-kali lipat lebih cepat daripada kecepatan hard disk. Yang kedua, ROM, Read Only Memory, adalah sebuah memori penyimpanan data yang hanya dapat dibaca oleh pengisi ROM sendiri. Biasanya ROM dipasang secara khusus oleh pihak pabrik, berikut juga dengan isinya. Sehingga memori ROM biasanya tidak boleh untuk dilakukan memanipulasi ulang karena bisa merusak perangkat secara keseluruhan. Kedua, secondary storage. Pengertian secondary adalah kebalikannya. Secondary storage adalah sebuah media penyimpanan data secara permanen yang disimpan untuk melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU. Contoh dari secondary storage adalah hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan yang secara khusus biasanya digunakan pada perangkat komputer untuk menyimpan data. Hard disk adalah perangkat yang berjalan dengan perputaran kepingan di dalamnya. Kedua, disket. Walaupun saat ini sudah jarang atau bahkan tidak digunakan lagi oleh pengguna komputer, namun disket juga termasuk dalam kategori perangkat secondary storage yang memiliki fungsi yang sama dengan hard disk. Ketiga, CD atau DVD adalah sebuah perangkat penyimpanan yang sudah tergolong lama. Namun sampai saat ini banyak pengguna yang masih memanfaatkannya untuk menyimpan data karena inovasi dari perangkat ini yang terus dilakukan. Buktinya ada berjenis Blu-ray di mana memiliki kapasitas yang super besar dan dapat digunakan untuk menyimpan data. Lanjut, yang kedua itu processing. Processing dalam komputer adalah sebuah kegiatan pada sistem komputer baik dalam sistem hardware maupun sistem software ketika mengolah data yang masuk lewat peralatan input dan akan ditampilkan kembali melalui peralatan output. Contoh processing dalam komponen komputer adalah prosesor. Prosesor dapat juga disebut CPU, Central Processing Unit. Prosesor merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk menafsirkan serta menjalankan perintah. Prosesor menjadi bagian terpenting dalam komputer yang menjadi pengontrol aktivitas. Motherboard sering disebut pula mainboard. Motherboard merupakan papan sirkuit yang terdiri atas semua komponen penting dalam komputer, seperti CPU, VGA, port, USB port, dan lain sebagainya. Ketiga, power supply adalah perangkat yang digunakan untuk mengisi daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Power supply berfungsi untuk mengubah tekanan AC ke taraf tegangan lainnya. RAM merupakan kesingkatan dari Random Access Memory. RAM merupakan media penyimpanan sementara untuk komputer. RAM hanya bekerja saat komputer dalam kondisi menyala. Ketika sudah mati, maka penyimpanannya akan kosong kembali. Slide selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yaitu Indah Winarni. Saya akan membacakan contoh di dalam kehidupan. 1. Perangkat input device.
Perangkat input adalah bagian dari perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyediakan data dan sinyal kendali ke komputer. Contohnya, seperti keyboard dan mouse. Keyboard adalah bagian perangkat input yang fungsinya memasukkan data secara manual. Tidak hanya alfabet dan angka. Di keyboard ada juga tombol kunci fungsi, kunci kontrol, dan karakter spesial. Penggunaan bisa memahami fungsi dari setiap kunci yang digunakan. Saat tombol apapun ditekan, maka sinyal produksi dan membuat hasil tertentu. Keyboard paling populer adalah 101. Mouse. Mouse adalah salah satu perangkat komputer dan fungsinya untuk mengontrol pergerakan kursor di tampilan layar. Objek kecil ini bisa digulir di permukaan datar dan keras. Saat menggerakkan mouse, maka kursor di layar akan bergerak ke arah yang sama. Mouse umumnya memiliki dua tombol yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. 2. Perangkat output. Perangkat output adalah bagian dari perangkat keras komputer yang menggunakan data dan perintah dari komputer Anda untuk melakukan suatu tugas. Dengan perangkat output, hasil pengolah data yang dilakukan oleh sistem pengolah informasi, seperti komputer yang mengubah informasi yang dihasilkan secara elektronik menjadi bentuk yang dapat dibaca manusia. Contohnya seperti monitor dan printer. Monitor. Monitor disebut juga sebagai VDI atau Visual Display Unit yang menjadi perangkat output utama dari komputer. Tampilannya berupa titik-titik yang menggunakan gambar yang disebut pixel dan tersusun dalam bentuk seri 4. Ketajaman gambar yang tampil di monitor tergantung dari jumlah pixel dari luas gambar. Printer. Printer adalah perangkat komputer dan fungsi untuk mencetak hasil komputasi ke dalam sebuah kertas. Printer terbagi ke dalam dua macam, yaitu printer impact dan berpita, dan non-impact alias tanpa pita. Printer tanpa pita semakin populer, baik printer laser maupun inkjet. Mesin printer inkjet banyak digunakan untuk mencetak tidak hanya di atas kertas namun juga kain atau media lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata.